banget ya. Kepala besar nggak bisa masuk. Sobat Jammers yang ada di rumah dan yang ada di mana saja, kembali lagi dengan saya Verina di Jalan-Jalan Aku Suka Banget. Oke James nih, lihat nih di belakang ini kan ada beruang. Ini maksud binatang juga kan James. Nah James, sekarang kita lagi ada di KWPLH. Panjangannya? Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, jadi di KWPLH nih kira-kira ada apa aja ya? Pastinya James nanti ada beruang yang gede kayak gitu. Nggak segede itu sih. Oke James, nanti kita langsung ke dalam aja ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di Jalan-Jalan Aku Suka Banget. Mbak Yana ya? Ya, sudah kenalan kan? Iya, sudah kenalan dong. Mbak, ini kan kita ini mau masuk ke dalam, tapi sebelum itu di dalam ada apa sih Mbak? Di dalam kita bisa lihat beruang madu, terus kita bisa belajar tentang informasi 8 jenis beruang di dunia. Kemudian juga kita bisa melihat-lihat kucing yang ada di sini. Nah, ini yang pertama kali kita nanti masuk, kita kemana dulu nih? Kita mau lihat beruang dulu, karena feeding time beruang adalah jam 9 pagi dan jam 3 sore. Apa itu Mbak feeding time? Jam makan. Oh, jam makan. Mbaknya Feeding pura-pura it nggak aja tahu. gitu loh. Ayo Mbak, langsung aja. James. Belum boleh mas? Nggak boleh masuk. Harus di briefing dulu. Barisnya ke belakang. Kan anak TK. Bikin 2 baris ke belakang. Ada adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sebelum melihat beruang, kakak mau sampaikan dulu peraturan selama berada di atas jembatan. Diharapkan untuk setenang mungkin saja tidak berisik. Apabila beruangnya terlihat, mohon tidak dipanggil dengan sebutan apapun. Karena beruang sangat sensitif terhadap suara. Tidak lari-lari, tidak manjat di pagar jembatan. Kemudian bagi yang membawa makanan ataupun minuman, harap dititipkan dulu di atas meja. Nanti setelah melihat beruang bisa diambil kembali. Oke. Dan nanti pada saat melihat beruang akan didampingi oleh satu petugas dari KWPLH. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan, tapi dengan suara yang pelan dan bergantian dengan teman-temannya. Jadi diperhatikan benar-benar. Oke, udah siap? Udah siap ya? Mau kemana? Dalam. Semuanya ada 6 ekor, terdiri dari 4 beruang dewasa dan 2 yang masih kecil. Jadi 4 dewasa itu ada 3 jantan, 1 betina. Namanya ada Haris, Batik, Bedu, dan Ana. Kemudian yang masih kecil ada Pedro dan Chan.
Mereka semua itu adalah beruang-beruang yang pernah dipelihara sama manusia dan ada juga yang mau diperdagangkan keluar kemudian diselamatkan di sini. Bukan ada beruangnya itu nah. Dia kan dikurung dalam kandang kan kan dikekang ke rantai sampai besar nggak dilonggarin jadi. Oh ya, itu idot namanya. Idot juga sudah mati karena itu tadi, idot itu dari dia kecil sampai dia besar dadanya itu diikat tali sleng. Nah, tali slengnya tuh nggak pernah dilonggarin dari dia kecil sampai dia sampai besar. Nah, itu yang mengakibatkan si idot itu mengalami pengecilan kayak rongga dada seperti itu. Jadi organ yang ada di dadanya itu semua turun ke perut, mengecil seperti itu. Dan pada saat dibawa ke sini, si idot sudah tidak mampu untuk diselamatkan kembali karena itu. Dan untuk makanan, di sini kita kasih makan buah-buahan, madu, dan selai. Itu yang rutin tiap hari kita kasih ke beruang madu. Kemudian biasa mereka cari sendiri dalam hutan itu seperti biji-bijian, serangga, dan pucuk daun. Dan untuk luas hutan yang ada di depan kita sekarang ini, luasnya adalah 1,3 hektar. Dan di depan ini namanya adalah enclosure. Kalian tahu nggak enclosure itu apa? Jadi enclosure itu adalah tempat atau habitat yang diciptakan seperti tempat aslinya. Jadi didesain kandang sedemikian rupa yang dimana mereka bisa beraktivitas layaknya kembali seperti di hutan, yang mereka dimana bisa manjat pohon, kemudian mereka bisa menggali tanah, dan mereka bisa bermain air di dalam hutan seperti itu. Di sini ada beruang jenis apa aja? Beruang di sini, jadi di Indonesia cuma ada satu jenis mbak, namanya beruang madu seperti itu. Kenapa namanya beruang madu? Sebenarnya nama mereka bukan beruang madu, nama mereka adalah beruang matahari. Jadi kalau kita keluar dari Indonesia, mereka lebih terkenal namanya adalah beruang matahari. Kalau disebut beruang madu, karena masyarakat Indonesia, khususnya pulau kita, Pulau Kalimantan tuh lebih sering melihat si beruang ini lagi mencari sarang madu. Oh, karena dicakar kah? Enggak, karena di sini tugasnya kakak adalah untuk menginformasikan, bukan langsung berinteraksi dengan beruang. Kalau untuk berinteraksi dengan beruang, tuh ada sendiri petugasnya di belakang. Jadi kita kayak ikut study tour ya? Iya, kita mengikuti dia. Yuk. Habis ini kemana? Kita akan ke pusat informasi, mungkin juga kita nanti bisa jelasin lagi dari masnya tadi. Karena untuk di pusat informasi memang untuk anak sekolah itu kita benar-benar jelasin tentang informasi 8 jenis beruang di dunia. Kamu taunya Winnie the Pooh. Itu loh kuning, beruang kuning ada ya? Iya, tapi Winnie the Pooh sebenarnya itu adalah beruang madu. Karena yang Winnie the Pooh itu kan suka sekali sama madu. Kenapa dikasih warna Winnie the Pooh itu warnanya kayak oranye atau kuning, supaya itu menarik anak-anak untuk menonton. Ada gak sih yang beruang itu berkembang biak gitu dah? Sampai Kalau di dia sini beranak? diselidiki agak sulit. Karena Pertama jumlah jantan dan betinanya tidak seimbang. Jantannya ada 4, betinanya ada 2. Kemudian untuk betina itu satu sudah cukup tua karena udah mau masuk usia 25 tahun. menopause ya? Kemudian satu itu masih sekitar 4 tahun usianya. Jadi belum bisa untuk reproduksi. Karena usia reproduksi itu kurang lebih sekitar di atas 6 tahun. Jadi selama ini belum ada memang yang berkembang biak? Belum ada. Karena lebih banyak jantan daripada betina. Ada bisa berkembang betina ini Verina. Dia membelah diri. Kamu badong. Yuk lanjut kah? Kita lewat sini aja. Oh mungkin. siap. Jadi tetap di jalan-jalan. Main belum? Tidak boleh merokok di sini. Jadi beruang kutub ini bisa sampai 800 kg untuk yang paling besar. Dia sangat karnivor. Kemudian dia paling ini juga paling besar kayaknya. Kayaknya bagus. Iya, karena warnanya kan putih Dan ini cuma bisa hidup di mana tuh? yang bersalju. Dan kenapa dia badannya besar? Karena dia itu kan banyak lemaknya. Kalau untuk beruang kutub ini lama nggak masa hidupnya? Untuk beruang kurang lebih sama semua, jadi sekitar 25 sampai 30 tahun.
Kalaupun ada yang lebih dari itu berarti dia dapat bonus dari Tuhan. Burung apa tadi? Hitam Amerika. Burung hitam Amerika. Iya. Tapi sama kayak burung madu gitu. Iya, cuma ini lebih besar. Jadi ini paling besar bisa sampai 300 kg. Itu dia tidak punya tanda dada. Nah, kalau burung madu kan ada tanda dadanya. Kalau dia tidak punya. Burung Andes ini lebih dikenal sih dengan beruang kacamata karena dia punya bulu putih yang melingkari buritan di sekitar matanya. Jadi orang kadang-kadang ingatnya malah beruang kacamata. Dan untuk berat itu dia sampai sekitar 155 kg. Kurang lebih sama kamu ya? Enggak, masih jauh. Rata-rata tuh beruang itu bikin sarang di mana sih? Di bawah tanah atau di atas pohon? Di atas pohon. Karena rata-rata beruang itu bisa manjat. Walaupun gede badannya gitu ya. Ya. Untuk beruang kutub kan nggak ada pohon ya pasti. Itu yang biasanya nggak bisa bikin sarang. Nah, ini panda. Kalau beruang panda ini keunikannya karena bulunya ya hitam putih. Kemudian dia adalah beruang yang melahirkan bayi paling kecil di dunia. Jadi bayinya itu lahir dengan berat 90 sampai 130 gram. Berarti segini Ya, ya? kecil sekali. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini induknya, ini bayinya. Nah, kalau kita lebih dekat lagi yang ini. Jadi dia kemerahan. Waktu lahir itu masih warnanya merah dan bulunya masih warnanya putih semua. Ini hidupnya juga di hutan, cuma makanan utamanya adalah bambu. Dan bambunya memang juga bambu khusus sih. Nanti kan di negara Cina. Kirain ini perpaduan antara burung madu sama kutub, jadinya hitam putih kan. Enggak ya? Iya, masuk akal juga sih sebenarnya. Sebenarnya beruang itu apa sih? Herbivora, karnivora atau omnivora? Kalau kayak beruang kutub, beruang hitam Amerika itu karnivor. Tapi kalau kayak ini dia malah herbivora nih. Karena dia pemakan tumbuhan. Nah, kalau untuk beruang madu itu sendiri omnivora. Nah, kalau ini beruang coklat atau biasa disebut dengan grizzly. Nah, ini makanan utamanya dari ikan salmon. Beratnya 390 kg paling besar. Jadi sebenarnya beruang coklat ini adalah beruang terbesar kedua setelah beruang kutub. Dan beruang coklat ini yang berhibernasi. Jadi dia berdiam diri dalam waktu lama di suatu gua atau lubang pada saat musim dingin. Dan ini banyak terdapat di negara Rusia. Per, apa nih Per? Ini Nah, kalau ini beruang sloth. Ini banyak terdapat di negara India. Besarnya itu kalau untuk yang ukuran paling besar itu 140 kg. Nah, dia bulunya lebih gondrong, kalau kita bilang lebih panjang. Dan mukanya kayak mirip kayak babi kalau lebih dekat. Kayak gini nih. Ya. Cuma untuk ciri khususnya ini juga punya tanda dada. Kemudian kalau dia punya bayi, dia cara melindungi bayinya itu tidak seperti beruang lainnya. Jadi dia menaruh bayinya di punggungnya, di punggung induknya. gitu ya? Jadi seperti ini, kalau beruang lain kan berjalan di samping induknya. Nanti induknya melindunginya dari samping, kalau dia enggak. Ini banyak dijadikan sirkus, jadi mereka ditangkap, kemudian dilatih untuk dijadikan sirkus, seperti ini. Ini beruang hitam Asia. Jadi di dunia, beruang yang memiliki tanda dada itu ada 3. Beruang madu, beruang hitam Asia, sama beruang sloth yang ada di India. Ini beruang madu. Nah, beruang madu itu yang paling unik, yang pertama tanda dadanya. Jadi itu nggak ada yang sama. Jadi beruang madu itu walaupun ada 100 ekor, itu tidak ada yang sama tanda dadanya. Jadi bentuknya ada yang U, ada yang V, kadang dari coraknya udah beda. Titik-titiknya itu udah ada yang sama seperti ini. Ada yang bulat terus seperti ini. Iya. Jadi kalau tadi ngasih nama tuh dari lihat tanda dadanya Ya, kan? kita juga dari lihat namanya lihat beruangnya udah tahu. Oh, ini si ini gitu. Jadi beruang di Indonesia itu dibagi menjadi 2 subspesies. Jadi yang ini untuk yang di Kalimantan. Ini Helactus malayanus eurysthylus. Itu yang ada tadi ya? Yang ini yang kita lihat tadi. Nah, itu datanya seperti ini. Nah, kalau untuk Sumatera yang ini Helactus malayanus ini yang beratnya 50 sampai 90 kg. Kalau ini yang di Kalimantan yang beratnya cuma 30 sampai 60 kg. Beruang madu atau sandel itu adanya di Burma, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Apa itu? Ini apa nih? Taring kah? Santai bro, santai. Ingat berat badan.
beruang di sini tuh akan dilepas liarkan atau tetap di sini nanti ya? Tidak akan dilepas liarkan karena pertama mereka itu berasal dari masyarakat di mana mereka udah terbiasa hidup di tempat yang tidak terlalu luas, kemudian sudah ketergantungan dengan pemberian makanan. Kemudian kalau dilepas liarkan itu justru mereka bisa mati karena yang pertama tidak mengenal area yang luas, dia pasti akan kalah dengan yang sudah lama di hutan. Kemudian fisik mereka yang rata-rata cacat itu juga membuat mereka akan kesulitan untuk beradaptasi di hutan. Dan sebagai contoh sih, jadi kalau orang mau lihat masker Kota Balikpapan itu bisa datang ke sini. Nah, gitu. Dan kita buka setiap hari dari 8.30 sampai jam 5 sore. Ya, boleh Dan ditarik. beruang itu 20 cm dan beruang madula yang memiliki lidah terpanjang. Jadi kalau kita tarik kurang lebih seperti ini. Ya. Kenapa dia memiliki lidah terpanjang? Itu untuk memudahkan dia mengambil semut atau serangga yang ada di dalam lubang kayu. Dia memang pink ya? Iya. Tuh coklat kan. Oke James, jadi beruang madu ini maskot Kota Balikpapan. Nah, kalau pengen lihat langsung kemana? Ya kita langsung datang di KWPLH di Jalan Poros Balikpapan kilometer 24. 23. Oh 23 kan? Ya udah lebih satu nggak apa-apa James. Nanti kan kelihatan karena di depan tuh udah kelihatan kan Mbak tulisannya gede betul. Gratis ya? Ih nggak tahu Mbak bayarnya Di sini free, jadi boleh berdonasi. Nah, Di sini kita tidak pakai tiket. Iya, ya datang nanti kita tuh bisa tahu. Jangan taunya boneka beruangnya aja. Kita langsung lihat aja dong beruangnya. Tapi datangnya tuh ada jamnya nih, James. Jam berapa, Mbak? Waktu yang tepat untuk lihat beruang Ya. itu jam 9 pagi dan jam 3 sore. Tuh. ya gimana suara beruang itu? Dia mengerang. Sulit ya? Ya, kurang lebih segitu. Bisa tuh mbaknya. Hewan pak? Ya, gitu. Jadi di hutan itu sebenarnya kan dia binatang soliter. Jadi hidup sendiri-sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga berkumpul dan berteman seperti itu. Nah kalau dia lagi berkumpul tuh seperti ini, dia bisa main, bercanda dengan temannya. Kemudian kalau lagi marah ya seperti ini, mengerang tadi kayak mbaknya tadi, bener. Dia kan ada suara juga, suara untuk memanggil, menenangkan jantan tuh dia juga punya suara unik. Jadi kalau misalnya ada jantan yang berkelahi itu biasanya akan datang betinanya untuk menenangkan. Puk 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 puk. Beruang madu itu sebenarnya bisa menghasilkan 2 ekor anak di setiap kehamilannya. Tapi yang umum terjadi dia melahirkan 1 anak aja, dan dia masa kehamilannya adalah 3 bulan atau 90 hari. Oh cepet, nggak apa-apa. Lahir dengan satu. lahir dengan berat 300 gram. Jadi dia akan ikut induknya selama 2 sampai 3 tahun. Usia 2 sampai 3 bulan dia sudah mulai dilajari. Jadi dia sudah diajak keluar dari sarangnya, kemudian dilajari manjat. Nah, dilajarin menggunakan kuku dan taring untuk mengupas kayu untuk mendapatkan sarang semut yang ada di dalam pohon tersebut. Dan itu sebabnya kenapa beruang madu sangat langka, karena ya itu tadi dia tidak setiap 3 tahun sekali melahirkan, tidak selalu. Jadi dia punya fase juga gampang keguguran. Jadi kalau lagi hamil terus didekati jantan itu dia bisa namanya keguguran. Kemudian kalau lahir itu biasanya jantannya suka membunuh bayinya. Jadi dulu waktu dilakukan penelitian di hutan lindung Sungai Wain itu beruang madu ini dipakaikan Detektor. kayak alat pemancar radio tracking gitu kan. Kemudian diteliti di situ dan di area itu juga terdapat ular yang panjangnya 7 meter, ular piton. Ya. Kemudian ular ini melilit beruang madu. Tapi karena beruang madu tersebut menggunakan kalung pemancar dan selalu terdeteksi ada beruang tapi beruangnya tidak dilihat. Akhirnya diperhatikanlah ular tersebut, ternyata perutnya memang besar dan alat pendeteksi kan tahu kalau di situ ada beruang. Jadi dari situ diketahui ternyata beruang tersebut sudah ditelan hidup-hidup oleh si ular piton ini. Sudah ditelan hidup-hidup oleh si ular piton ini.
Piton itu mulutnya bisa elastis dan dia cara mengalahkan musuhnya adalah dengan melilit. Jadi kalau udah dililit kan udah diremukkan tuh tulang. Jadi otomatis kita kan jadi kayak lembek ya untuk ditelan itu lembek. Jadi dia gampang. Padahal kan burung madu juga punya kuku yang tajam ya. Iya, tapi dia udah Cuma kalau tidak terlilit- sanggup sepertinya. Ini udah luka. Ya, itu dulu seperti itu. Luka nih. Pak, kalau beruang tuh kan tadi ada yang diburu tuh. Apa aja sih yang diambil? Oh, jadi mereka berburu beruang itu yang pertama tertarik untuk mengambil empedunya. Jadi mereka meyakini empedu beruang madu itu memiliki khasiat untuk pengobatan. Kemudian kuku dan taringnya dicabut untuk dijadikan aksesoris. Kemudian dagingnya sudah ada yang makan. Kemudian ada juga yang mengambil untuk dijadikan sirkus. Jadi kalau sudah jadikan sirkus ini, beruang ini kasihan sekali. Karena mereka disiksa untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya mereka tidak bisa lakukan. Dan ini yang parah juga nih. Jadi diambil, ini dalam kondisi hidup, ini otaknya diambil. Jadi dikonsumsi untuk obat menambah stamina biasanya. Untuk laki-laki biasanya. Jadi beruang madu kan dulu kita hutan luas, jadi beruang madu juga waktu belum diburu itu sangat banyak. Jadi pertama mereka itu berburu di hutan, mengambil induknya untuk dikonsumsi, kemudian diambil empedunya dan lain-lain. Dikonsumsi? Kemudian ya dikonsumsi. Kemudian karena anak beruang itu lucu, jadi mereka biasanya mengambil, terus dipelihara di rumah. Dan karena mereka tahu beruang madu itu memiliki nilai jual, dan mungkin semakin besar juga biayanya semakin mahal ya pemeliharaan mereka. Jadi mereka berpikir untuk menjual beruang madu itu. Kita sih bersyukur aja karena akhirnya ditangkap oleh BKSDA dan dititipkan di sini dalam rangka menyelamatkan beruang madu tersebut. Tuh, menangkap, melukai, membunuh. Oh, ada pasal ya? Kayak itu pasal. Ya, ini ada undang-undangnya. Jadi barang siapa yang memelihara, kemudian memiliki anggota tubuh beruang, itu akan dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, itu 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Nih Mbak, kalau yang untuk sekarang yang di sirkus-sirkus itu kan ada tuh sirkus keliling dari itu kan dia ada bawa beruang juga. Ya. Itu gimana mereka izinnya? Ya, itu sebenarnya yang kita tidak sukai adalah kita tidak mendukung, tapi ternyata pemerintah masih memberikan izin. Itu yang harusnya apa ya? Undang-undang itu yang harus ditegakkan. Iya. Jadi sirkus itu hanya membuat mereka cepat mati. Karena dengan ikut sirkus, semua binatang ikut sirkus itu usianya pasti lebih pendek daripada usia pada umumnya. Ada beruangnya. Bukalah untuk melihat makhluk apakah yang akan paling mengancam beruang. Belum ada undang-undang. Bukan dulu. Astagfirullah. Bukalah untuk lihat makhluk apa yang paling mengancam beruang. Nah. Maskot Balikpapan. Jadi ini penelitian pertama tentang beruang madu di alam liar itu dilakukan di Kota Balikpapan, yaitu di kilometer 15 Hutan Lindung Sungai Wain. Itu tahun 1997 dilakukan oleh seorang peneliti wanita dari Belanda, namanya Ibu Gabriel. Kenapa harus orang asing ya, nggak Indonesia gitu yang menemukan beginian? Karena justru orang luar itu yang sangat tertarik untuk melakukan sesuatu. Kita sih berharapnya orang Indonesia juga ikut seperti itu. Dan beruang madu dijadikan maskot Kota Balikpapan itu sejak tahun 2004. Pendapatnya Ibu tentang KWPH. Alhamdulillah, pertama kali mengikuti rute perjalanannya ya. Jadi anak-anakku melihat langsung bagaimana sih beruang madu itu. Selama ini kan hanya melihat maskot Balikpapan beruang madu, tapi belum pernah melihat langsung. Gimana tuh? Tadi adik-adik lihat beruang madu senang nggak? Alhamdulillah. Ingat nggak? Tadi ada berapa? Namanya siapa salah satunya? Ayo. Haris. Kutub. Ana. Dan jenisnya namanya ya. Haris. Ana. Ana. Kudu. Pedro. Adik. Yang paling kecil? Pintar. Woi. Dek. Itu di sebelah sana guru kamu juga ya? Ya. Kak, ini manfaatnya apa sih Kak buat anak-anak ini? Supaya yang pertama mereka itu belajar apa sih beruang madu,
Terus yang kedua, tahu bahwa hewan itu juga perlu perlindungan, nggak cuma manusia. Kita diajarkan untuk belajar melindungi hewan-hewan yang terkenal langka. Nanyain siapa? Mana? Kembali karena ada Ya, terus tadi di situ tahu nggak ada berapa uang? Uang coklat, uang bungkus. Satunya uang apa? Nggak tahu kalau satunya. Kita masih ya. anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Jalan-jalan. Kucingku tahu kape lembu-lembu sensisi apa mengurung bau. Dengan kucing yang jumlahnya sekarang sekitar 106 ekor, itu kita sudah cukup besar untuk biaya pemeliharaan. Makanya kita akhirnya harus pasang panel-panel di pinggir jalan supaya orang tahu bahwa di sini bukan tempat pembuangan kucing, karena kita tidak menampung kucing-kucing buangan. Kita hanya ingin merawat dan membesarkan kucing yang ada di sini. Dan akhirnya kita buka ini program adopsi kucing. Oh, jadi boleh diadopsi ya? Ya, justru kita mau ngurangin jumlah kucing di sini dengan adanya program adopsi, bukan mau nerima kucing. Terus tuh Mbak, kalau misalnya apa sih kelebihan di sini nih supaya kita tuh mau ngadopsi gitu kelebihannya? Kelebihan kucing di sini ya. Ya. Jadi bedanya kucing di sini sama di luar, ya mungkin kalau untuk jenis sama ya, sama-sama jenis lokal. Tapi kelebihannya adalah kucing di sini udah terawat dengan baik dan mereka udah mendapatkan semua vaksin yang dibutuhkan oleh kucing dan juga dapat obat kutu. Kemudian mereka udah dikebiri dan disterilisasi dan mereka sudah terlatih untuk buang kotoran pada tempatnya. Terus tuh cara ngadopsinya gimana? Jadi cukup datang ke sini, ngisi formulirnya, kemudian memberikan donasi sebesar minimal 300.000 untuk mengganti biaya pemeliharaan kucing di sini dan membawa keranjang kucing pastinya. Yuk. Oke Mas, karena kita sudah keliling-keliling dan kita masih mau ke tempat lain nih Jam, tapi waktunya udah habis ya Mbak ya. Dan di sini kita udah keliling semua. Jadi Jam Mas yang di rumah dan kemana-mana ya, tetap saksikan saya di episode berikutnya di Jalan-Jalan Aku Suka banget. Apa tadi? Eho. Eho. Ehonya. Eho.